kita bicarakan hari ini, Bu Mira? Iya, Bu. Di sini kita ingin Ibu melakukan supervisi di kelas saya mengenai cara saya menyajikan pembelajaran terhadap kebutuhan anak yang berbeda di dalam kelas kita, Ibu. Iya, oke. Di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagian mana yang menurut Ibu paling penting akan Ibu kembangkan? Di sini kita mengalami murid yang berbeda-beda di dalam kelas ya, Bu ya. Terus kita ingin mengembangkan pembelajaran penyajian kita dalam pembelajaran itu. Kita ingin kemampuan anak dalam pemahamannya dalam kita menyampaikan pembelajaran bisa dengan mudah dalam untuk menerima itu, iya, menerima konsep dengan tujuan pembelajarannya, Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam penyajian pembelajaran ya, iya, yang memenuhi seluruh kebutuhan anak yang berbeda di kelas Ibu ya, iya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, apa indikator Ibu? Apa indikator yang Ibu sudah pernah lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid Ibu yang berbeda tersebut? Indikatornya mungkin ya, Bu ya, dalam pembelajaran kita di kelas kita temui ada spesifik murid yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Kemampuan mereka kan berbeda kan, Bu. Kita ingin dalam menyampaikan pembelajaran kita ingin spesifik itu tercapai dengan target tujuan indikator yang ingin kita sampaikan. Bagaimana cara kita supaya lebih mudah untuk mencapai indikator itu? Jadi indikatornya adalah Ibu ingin semua murid Ibu bisa memahami konsep materi yang Ibu berikan dengan keadaan anak yang kemampuannya berbeda di kelas itu ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, jika saya buat ya, jika saya minta Ibu menilai diri Ibu sendiri, saya buat dari rentang 1 sampai 10, saat ini Bu Mira berada pada angka berapa? Mungkin kalau nilai ya, Bu ya, mungkin kita masih berada di tahap yang rendah, Bu. Kalau bisa diberi nilai mungkin kita masih dapat nilai 5, Bu ya. Baru di tahap angka 5 ya, Bu. Kira-kira coba Ibu jelaskan itu kira-kira kenapa Ibu beranggapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Ibu semua semangat Ibu lihat kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin ingatkan. Nah, tujuan kita datang ke sekolah, nanti kita ada bawa bekal pulang. Jadi anak-anak Ibu harus punya tujuan datang ke sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti setelah melihat tayangan video nanti, Ibu ingin anak-anak Ibu bisa mengetahui bagaimana sistem pencernaan yang terjadi pada tubuh kita manusia. Terus selanjutnya tujuannya nanti Ibu ingin anak-anak Ibu tahu setelah melihat tayangan video nanti anak-anak Ibu bisa menjelaskan fungsi dari pencernaan masing-masing dalam tubuh kita nantinya. Terus nanti ada Ibu tayangan iklan, anak-anak Ibu ingin tujuannya Ibu ingin anak-anak Ibu bisa tahu dengan iklan layanan masyarakat, apa tujuannya dibuat iklan, apa cara dibuatnya iklan. Dan yang terakhir nanti Ibu ingin Ibu harapkan anak Ibu tahu dengan tujuan pembelajaran kita di muatan terakhir nanti Ibu ingin tahu anak-anak Ibu bisa menyanyikan lagu Masih Hidup Sehat dengan ketukan yang akan kita padakan nanti di lokal kita masing-masing. Oleh sebab itu anak-anak Ibu nanti waktu pembelajaran maunya ada yang dibawa pulang. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 1, PB 5. Sebelum itu, Ibu ingin tanyakan dulu anak-anak Ibu. Ya, Ibu ingin tanya, ada makan tadi pagi pergi sekolah? Coba Ibu lihat wajah si Petrianto. Lesu
Tidak ada yang makan pagi-pagi. Kalau tidak makan biasanya kalau kita terlambat makan atau seringnya tidak makan ke sekolah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lemas. Lemas. Terus penyakit apa yang datang biasanya kalau telat makan? Penyakit apa? Penyakit mah atau sakit perut. Bagus, pintar dan anak hebat ibu semuanya. Jadi kita harus makan supaya badan kita kuat. Nah, ketika kita makan, coba ibu tanya anak ibu dulu semua. Ketika kita makan, ada proses yang terjadi. Apakah nanti mulut langsung kita suapkan nasi langsung ke perut jadi tenada? Iya. Apakah seperti itu? Iya. Kita makan. Tadi lemas badan kita makan. Makan kita ambil nasi langsung jadi tenaga. Apakah seperti itu, nak? Tidak. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Bagaimana? Harus dicerna melalui sistem pencernaan yang ada pada kita manusia. Coba anak-anak ibu lihat ini ada tayangan video ibu. Coba. Di channel 17, kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia dari tema 3 level IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Ini dia teman-teman gambar dari organ pencernaan manusia. Makanan masuk ke mulut, turun ke kerongkongan, dicerna di lambung. Terjadi sari makanan di usus lalu dan busuk sisa makanan di usus kemudian itu ya terjadi untuk keduanya dari otak pencernaan mulai dari mulut di perut ada titik berbentuk yang Gigi dibantu air. Terus di dalam itu ada keranjang. pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Karena di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimia. Namun masih ingat apa itu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimia? Pencernaan mekanik dibantu oleh gerak fisik, sedangkan pencernaan kimia dibantu oleh enzim dalam menghancurkan atau menghaluskan makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus sehingga enzim-enzim pencernaan yang akan mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jenis gigi yang kita punya ini ada 4, yaitu Oke, udah tadi karena Nah, kita tahu tadi sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, terus oke, sebelumnya ibu tengok anak-anak ibu lesu semua, tidak semangat anak-anak ibu. Masih ingat tepuk fokus kita kemarin? Masih. Ayo, kita tepuk fokus. Ayo tangannya semua di atas. Masih ingat tepuk fokus kita kan? Ayo, sama-sama tepuk fokus. Dia ikut ada cinta di bibirku, ada senyum di tanganku, ada doa. Fokus, yes. Oke, tepuk tangan untuk Nah, lanjut. Itulah dia PD tentang muatan IPA tadi, sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Ya, sebelumnya ibu ingin tahu, ibu bagi kelompoknya dulu anak-anak ibu semua ya. Nah, ibu bagi kelompoknya, ibu harapkan nanti dalam kelompok ayo diskusikan, tentukan apa
Ibu harapkan silakan dituangkan dalam LKPD ke kelompok nanti anak-anak Ibu ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ayo. Masing-masing anak-anak Ibu silakan dikerjakan. Nah, tugas kelompoknya silakan dibuatkan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari apa? Nah, terus apa fungsinya? Nah, ayo kolaborasi untuk sisi dan ini kelompoknya ayo ke sini sebelah sini. Aktifkan suara kalai. Ayo Pak, kerjakan tugas kelompoknya itu. Nanti ini untuk tugas nanti bahasa lagi ya. Sekarang coba Ibu minta dulu kelompok yang bisa menampilkan hasil diskusinya tadi ke depan. Ayo coba baik anak-anak Ibu coba. Yang lain dengarkan kelompok sini jalan tampilkan ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, dibantu gigi dan air ludah. Makanan ditelan melalui kerongkongan, Terus terus ke lambung, dari lambung ke usus halus, dan berakhir di usus besar untuk diserap airnya. Kemudian sisanya dibuang melalui anus. lanjut pembelajaran kita yaitu tentang Mas Hidup Sehat. Di PB ini muatan SPDP masih ingat kemana kan datangnya ini Mas Hidup Sehat? Masih ingat? Masih. Nah, ayo kita ulang lagi nyanyi Mas Hidup Sehat. Ikuti sama-sama nyanyi nak pakai kata-kata. Alhamdulillah pembelajaran hari ini tidak ikut rasanya Bu. Ya itu makanya saya bawa beberapa pokoknya kita refleksi pembelajarannya kita keluar supaya lebih suasananya lebih tenang, lebih segar, lebih itu pikirannya lebih tenang. Ya. Kira-kira hari ini bagaimana menurut Bu Mira pembelajaran yang Bu Mira lakukan? Apakah tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu utarakan dulu ke saya itu tercapai menurut Bu Mira hari ini?
Alhamdulillah setelah kita kemarin ada sedikit bincang-bincang mengenai pembelajaran di kelas yang ya kelintasan pembelajaran mulai kita terlihat ketika anak-anak udah mulai bersemangat ketika mengadakan pembelajaran dengan kita, terus anak-anak udah riang gembira ketika anak-anak dibawa belajar keluar, dan ketuntasan pembelajaran, tujuan pembelajaran kita juga sudah terlihat ketika kita mengadakan latihan. Alhamdulillah anak-anak udah mulai tuntas seluruhnya. Artinya ada perasaan lega kalau begitu Ibu Mira ya, setelah pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran kedua ini. Menurut Bu Mira, strategi yang Bu Mira rencanakan dulu terlaksana atau tidak tadi secara garis besarnya? Secara garis besar strateginya udah Bu, itu terlihat ketika kita melakukan strategi yang kita rancang, yaitu pembelajaran bermodifikasi, Iya, itu rencananya. terus baik dalam konten, proses, dan produk sesuai yang Ibu anjurkan kemarin. Nah, kira-kira di pembelajaran tadi saya sudah lihat anak-anak antusias, senang. Artinya tidak seperti pembelajaran pertama kemarin yang anak-anak pada mengantuk, anak-anak sepertinya terlihat malas. Hari ini anak-anak sudah terlihat sangat semangat mengikuti pembelajarannya. Nah, kira-kira masih ada sesuatu yang ingin Ibu Mira kembangkan lagi dari area pengembangan yang perlu dicapai, yang ingin kembangkan lagi dari pembelajaran hari ini? Mungkin Bu ya, kalau dari segi pembelajaran itu pasti masih banyak kekurangannya Bu. Kita ingin selalu mengadakan perubahan untuk pencapaian pembelajaran dari anak-anak didik kita. Jadi kita ingin selalu mengembangkan, diantaranya pembelajaran yang dinamis, pembelajaran yang beragam, dan mungkin kita juga butuh tuntunan dari Ibu sebagai calon guru penggerak untuk menyemangati kita dalam pembelajaran di kelas nantinya Ibu. Iya, oke. Artinya Bu Mira belum merasa puas ya? Iya. Saat ini belum merasa puas dengan apa yang sudah, walaupun sudah membaik, Bu Mira masih punya niat untuk mengembangkan. Iya. Nah, untuk memfokuskan siswa Ibu di dalam pembelajaran itu, kira-kira apa yang Bu Mira lakukan? Untuk taman tadi saya lihat itu masih dengan masih dengan gerak ya, dengan tepukan. Apakah ada sesuatu yang ingin Bu Mira lakukan lagi untuk memfokuskan siswa yang dikembangkan? Iya, betul Ibu. Kadang kan kita dalam melakukan pembelajaran, fokus anak tuh sebagian anak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kadang pas di tengah pembelajaran kita mengadakan ice breaking gitu supaya menyemangati anak, jiwa semangat untuk belajar itu timbul, dan setelah kita melakukan ice breaking itu anak-anak semakin semangat mengikuti pembelajaran gitu ya. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk saya ingin tahu menggali kembali apakah masih dari penggunaan media, apakah Bu Mira masih berniat untuk mengembangkan media pembelajarannya di masa-masa mendatang, karena saya lihat sekarang Bu Mira sudah menggunakan gambar, sudah melakukan video, sudah menggunakan PPT kemarin ya dalam pembelajaran hari ini. Nah, apakah masih ada yang akan Bu Mira kembangkan untuk masa selanjutnya? Mungkin Bu, kalau dalam bentuk media pembelajaran ya, apalagi dengan sekarang perkembangan iptek, jadi kita harus mengikuti perkembangan iptek tersebut. Selama ini kita memberikan PPT cuma berupa video-video aja. Mungkin kalau untuk kelanjutannya Bu, anak-anak itu lebih suka video pembelajaran yang bergerak, atau anak-anak itu mungkin langsung terjun ke lapangan gitu. Mungkin kelanjutannya Bu masih ingin mengembangkan pembelajaran, media pembelajaran. Nah, saya lihat tadi RPP Bu Mira sudah cukup sistematis, artinya sudah sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin, sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi, sudah berpihak kepada murid. Nanti Bu Mira harus saya harap mengembangkan itu lagi lebih terus meningkatkannya. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu akan terus berkembang. Artinya Bu Mira tidak akan pernah merasa sampai di sini. Nah, kalau boleh tahu ketuntasan pembelajarannya hari ini berapa persen?
alhamdulillah ketuntasan pembelajaran yang tercapai pada hari ini mungkin sudah dari KKM dan yang kemarinnya sudah mencapai 92%. Kemarin targetnya 80% ya, 80% kemarin. Oke Bu Mira, sekarang kalau saya boleh tahu perasaan Bu Mira sekarang bagaimana? Kalau ditanya perasaan Bu ya, alhamdulillah deg-degan juga, tapi ada hikmahnya Bu. Kita lebih semangat setelah Ibu melakukan kunjungan, baik Ibu pengawas dari CGP kan. Jadi kita lebih semangat untuk menghadapi anak-anak karena ada masukan untuk bagaimana cara kita mengembangkan pembelajaran di kelas. Kalau suasana hati mungkin alhamdulillah semangat Bu. Bersyukur juga ya, Beda ya, dan ada perasaan bahagia karena tujuan yang ingin dicapai, menciptakan pembelajaran yang berfokus pada anak yang menarik dan menyenangkan seperti keinginan Bu Mira, sudah hampir terlaksana. Hampir 80% ya, 90% ya, 92%. tadi sudah terlaksana. Saya juga apresiasi apa yang kita lakukan. Saya banyak belajar dari Bu Mira. Namun pesan-pesannya teruslah mengembangkan diri, berusaha untuk terus menggali potensi dirinya supaya nanti Bu Mira akan lebih berjaya lagi dalam pembelajaran di kelasnya. Ya, terima kasih Bu Mira. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Maya.